Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar, NIM S1S1180060. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dot produk dan SPL. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama itu dot produk atau perkalian titik. Nah, dot produk atau perkalian titik yaitu dua buah vektor didefinisikan sebagai perkalian antara besar salah satu vektor, misal vektor A, dengan komponen vektor kedua, yaitu vektor B pada arah vektor pertama atau vektor A. Nah, jika kita lihat pada gambar, komponen vektor B pada arah vektor A adalah B cos alfa. Nah, selanjutnya untuk rumus persamaan perkalian titik antara vektor A dan vektor B dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, A dikali B sama dengan AB cos alfa sama dengan besaran A dikali besaran B dikali cos alfa. Nah, untuk keterangannya apa itu alfa, apa itu A, apa itu B. Nah, untuk alfa itu sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B dengan theta dikali nilai yang lebih kecil dari alfa, lebih kecil sama dengan 180 derajat. A sama dengan besaran A besar vektor A, sedangkan B itu besaran B sama dengan besar vektor B. Nah, dari persamaan perkalian titik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian titik dua buah vektor adalah skalar. Simbol dari perkalian titik adalah dot. Nih, dot. Karena hasil perkalian titik adalah skalar, maka perkalian titik atau dot produk disebut juga dengan perkalian skalar atau skalar produk. Nah, selanjutnya 3 poin yang paling penting dalam perkalian titik atau dot produk yang harus diperhatikan. Nah, pertama itu jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus, alfa sama dengan 90 derajat, maka A dot B sama dengan 0 ke arah cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, jika kedua vektor A dan B searah alfa sama dengan 0 derajat, maka A dot B sama dengan AB cos 0 derajat sama dengan 1. Nah, jika kedua vektor A dan B berlawanan searah alfa sama dengan 180 derajat, maka A dot B sama dengan minus AB cos 180 derajat sama dengan min 1. Nah, selanjutnya ini saya membuatkan contoh soal tentang dot produk. Hitunglah perkalian titik dari vektor A dan B. Nah, lihat pada gambar ini, vektor A dan B. A dot B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali cos theta. A dot B sama dengan masukkan nilai besaran A yang sama dengan 10, sementara besaran B-nya 13. Masukkan 10 dikali 13 dikali cos theta itu ini 59,5 derajat. Selanjutnya A dot B sama dengan 10 kali 13 dikali 0,5075. A dot B sama dengan 65,98. Nah, jika dibulatkan menjadi 66. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, itu seperti ini. A dot B sama dengan AX dikali BX tambah AY dikali BY. Nah, untuk nilai AX-nya itu ini 6. Nah, kenapa di sini minus 6? Karena mengarah ke kiri. Nah, di mana itu kalau arah yang posisi di kiri itu sama dengan negatif. Dikali 5, ini 5 tambah 8 dikali 12. A dot B sama dengan minus 30 tambah 96. A dot B sama dengan 66. Nah, selanjutnya jika kita menggunakan sudut kanan, hitung perkalian titik untuk gambar di bawah. Nah, masukkan lagi rumus A dot B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali cos theta.
A dot B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali 0. A dot B sama dengan 0. Nah, jika kita menggunakan cara yang kedua, A dot B sama dengan AX dikali BX tambah AY dikali BY. Nah, masukkan lagi nilainya. Nilai AX-nya sama dengan min 12 dikali nilai BX-nya sama dengan 12. Ditambah 16 atau nilai AY-nya dan nilai BY-nya dikali 9. A dot B sama dengan minus 144 ditambah 144. A dot B sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu SPL atau sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear itu sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel yang tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Nah, selanjutnya, misal terdapat SPL dengan N buah variabel bebas. A11 kali X1 tambah A12 dikali A12 X2 tambah A13 dikali X3 dan seterusnya. A tambah A1N di X sama dengan C1. Nilai N itu nilai yang tidak terhingga ya. Nah, begitu juga untuk C2-nya. Nah, untuk setelah itu AM1 X1 tambah AM2 X2 tambah AM3 kali X3 dan seterusnya. Selanjutnya itu untuk matriks A11 12 dan seterusnya. Nah, itu dia untuk X1 A21 sampai A22 untuk X2-nya dan selanjutnya sampai nilai XN dan CN. Selanjutnya sistem persamaan linear satu variabel atau SPLSV. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Penyelesaian SPLSV itu bilangan pengganti dari variabel pada daerah definisi persamaan yang membuat persamaan menjadi pernyataan yang benar. Nah, untuk contoh soalnya, di sini saya membuat OSIS sedang mengadakan Olimpiade Matematika. Ada 63 orang yang memasuki final. Setiap finalis berhak mendapatkan penghargaan. Finalis terbaik akan mendapatkan 100 dan finalis lainnya mendapatkan 25.000. Uang yang tersedia itu 3 juta. Berapakah jumlah finalis yang berhak mendapatkan uang senilai 100.000? Nah, untuk cara penyelesaiannya begini. X sama dengan banyak finalis terbaik. Nah, banyak finalis sisanya itu sama dengan 63 kurang X. Persamaan linearnya 100.000 X tambah 25.000 dalam kurung 63 kurang X sama dengan 3 juta. Nah, 100.000 tambah 1.575.000 dikurang 25.000 X sama dengan 3 juta. 75.000 ditambah 1.575.000 sama dengan 3 juta. 75.000 X tambah 1.575 dikurang 1.575.000 sama dengan 3 juta dikurang 1.575.000. 75.000 sama 75.000 X sama dengan 1.425.000. 75.000 X dibagi 75.000 sama dengan 1.425.000 dibagi 75.000. Nah, jadi X sama dengan 19. Jadi untuk yang mendapatkan uang 100.000 itu hanya ada 19 orang finalis. Nah, yang kedua itu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, SPLDV ini sistem persamaan dengan variabel berjumlah 2 berpangkat 1. Untuk umumnya, HX kali BY sama dengan C. Yang berarti A dan B adalah bilangan bulat, bukan 0. Dan C adalah konstanta.
Nah, di sini setelah membuat juga contoh soal, Yuda bersepeda dari kota A ke kota B. Jika dalam 1 jam ia berjalan 1,5 kilometer lebih cepat, maka ia hanya memerlukan 45 dari waktu yang digunakan. Jika ia berjalan 0,5 kilometer lebih lambat dalam 1 jam, maka ia akan berjalan 2,5 jam lebih lama. Berapakah jarak dari kota A ke kota B? Nah, untuk cara penyelesaiannya, misalkan jarak A ke B adalah S, waktu yang digunakan adalah T, dan kecepatannya adalah V, maka masukkan rumus S sama dengan V dikali T. 1/2 kilometer lebih cepat dalam 1 jam. V1 sama dengan V ditambah 1/2 di per 1 sama dengan V tambah 1/2. T1 sama dengan 4/5 T. Sama dengan V dikali T. V sama dengan V1 dikali T1. Sama dengan V dikali T. Sama dengan V tambah 1 di per 2 dikali 4/5 T. V sama dengan 6 km per jam. V2 sama dengan V dikurang 1/2 berjalan 2/2 jam lebih cepat. Nah, T2 sama dengan T tambah 2/2. Sama dengan V dikali T sama dengan V2 dikali 2. Untuk nilai S-nya sama dengan SV dikurang 1/2 dikali T tambah 2/2 sama dengan VT. 10V dikurang 2T sama dengan 5. V sama dengan 6. 10V dikurang 2T sama dengan 5. 10,6 kurang 2T sama dengan 5. T sama dengan 27/2 jam. Sama dengan V dikali T. Sama dengan 6 kali 27/2. Sama dengan 165 km. Nah, selanjutnya yang ketiga itu sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLTV. Untuk yang ketiga itu sistem persamaan linear 3 variabel merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel, yang mana pada sistem persamaan linear 3 variabel terdiri dari 3 persamaan yang masing-masing persamaan memiliki 3 variabel, misalnya X, Y, dan Z. Nah, ini untuk bentuk umumnya AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. EX tambah FY tambah GZ sama dengan H. IX tambah JY tambah KZ sama dengan L. Atau A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. X tambah Y tambah Z sama dengan minus 6. X tambah Y kurang 2Z sama dengan 3. X kurang 2Y tambah Z sama dengan 9. Nah, untuk yang pertama untuk pembahasannya X tambah Y tambah Z. Tentukan persamaan X melalui 1. X tambah Y tambah Z sama dengan minus 6. X sama dengan minus 6 kurang Y kurang Z. Kemudian substitusikan nilai Z dan Y ke persamaan 1. X tambah Y tambah Z sama dengan minus 6. X kurang 5 kurang 3 sama dengan minus 6. X kurang 8 sama dengan minus 6. X sama dengan 8 kurang 6 sama dengan 2. Nah, selanjutnya substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 3.
Minus 6 kurang Y kurang Z tambah Y kurang 2Z sama dengan 3. Minus 6 kurang 3Z sama dengan 3. 3Z sama dengan 9. Z sama dengan minus 3. Nah, yang keempat substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. X kurang 2Y tambah Z sama dengan 9. Minus 6 kurang Y kurang Z kurang 2Y tambah Z sama dengan 9. Minus 6 kurang 3Y sama dengan 9. Minus 3Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 per minus 3. Y sama dengan minus 5. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya itu 2, minus 3, minus 5. Nah, mungkin itu saja sedikit yang dapat saya jelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.